Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan dan juga taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan faedah-faedah yang dituliskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada faedah yang ke-43, yang di faedah ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya taufik itu akan diperoleh oleh seorang hamba tergantung atau sekadar seberapa besar niat dia, tujuan dia, keinginan dan juga harapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga akan dijelaskan kepada kita semuanya tentang pentingnya bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kesabaran seorang hamba terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan atau faedah yang sebelumnya, faedah yang ke-42, telah dijelaskan tentang pilar utama semua kebaikan, yakni dengan menyadari bahwasannya segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi, dan kebalikannya segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan pernah terjadi. Kemudian juga dijelaskan mengenai taufik, bahwasanya taufik adalah artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan urusan seseorang kepada dirinya sendiri, akan tetapi Allah melimpahkan dengan memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang tersebut. Berbeda halnya dengan penelantaran, lawan dari taufik. Penelantaran adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan seseorang mengurusi urusannya dia sendiri dan tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bagaimana seorang caranya mendapatkan taufik adalah dengan seseorang itu banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian senantiasa merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga betul-betul dia bersandar atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga harapan dan takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada faedah yang ke-43 ini Asy-Syaikh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya taufik itu tidak diperoleh dengan sendirinya, akan tetapi taufik diperoleh dengan usaha seseorang, ya, dengan niat dia, bagaimana tujuan dia, keinginan dan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keteguhan dia di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa ala qadri niyatil abdi wa himmatihi wa muradihi wa raghbatihi fi dhalik yakunu taufiquhu subhanahu wa i'anatuhu.
Seberapa besar kadar niat seorang hamba, seberapa besar semangat atau tujuan dia, seberapa besar keinginan dia ataupun harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula taufik dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan taufik itu tentu dengan usaha seorang hamba, bukan langsung tiba-tiba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana niat, bagaimana tujuan, bagaimana keinginan ataupun harapan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fal ma'unatu minallahi tunzalu 'alal ibad ala qadri himamihim wa thabatihim wa raghbatihim wa rahbatihim. Maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan diturunkan kepada seorang hamba sesuai dengan kadar semangat dia, ya, tujuan dia, keteguhan dia, kemudian harapan dan rasa takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan melihat bagaimana semangatnya seorang untuk mendapatkan hal itu, bagaimana keteguhan dia, bagaimana harapan dia, dan juga rasa takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menjelaskan kebalikannya, wal khadlanu yunzalu alaihim ala hasabi dzalik. Demikian pula sebaliknya, penelantaran Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada hamba berdasarkan kadar tersebut. Bagaimana ketika seseorang itu tidak punya semangat, tidak punya keteguhan, tidak punya harapan atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekadar itu pula Allah menelantarkan seorang hambanya. Fa'allahu subhanahu ahkamul hakimin wa a'lamul alimin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bijaksana dan zat yang maha mengetahui. Yad'u taufiqa fi mawadhihi allaiqati bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan taufik pada tempatnya yang layak baginya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada orang yang pantas untuk mendapatkan taufik tersebut. Dan begitu pula wal khadlana fi mawadhihi allaiqati bihi. Allah Subhanahu wa taala juga akan menelantarkan orang-orang yang memang pantas untuk ditelantarkan. Wa huwa al-alimul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ketika Allah memberikan taufik atau Allah menelantarkan seorang hamba, itu semuanya didasari atas ilmu dan juga hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha mengetahui juga lagi maha bijaksana. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bagian ini juga saya menjelaskan tentang pentingnya untuk bersyukur dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa ma utiya man utiya illa min qibali idha'ati syukri wa ihmalil iftikari wad du'ai. Seorang hamba itu akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia min qibali idha'ati syukri. Ketika seseorang memang dia itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihmalil iftikari wad du'a. Demikian pula dia tidak merasa butuh, apalagi mau berdoa kepada Allah. Butuh saja enggak, bagaimana dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika ditelantarkan oleh Allah itu karena memang ada sebabnya, bukan langsung Allah menelantarkan, bukan, tetapi karena orang itu memang tidak mau bersyukur, ya, dia tidak merasa butuh dan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya menjelaskan kebalikannya,
wala dhafara man dhafara bimasyiatillahi wa aunihi illa biqiyamihi bisyukri wa sidqil iftikari wad du'ai. Kebalikannya, seseorang akan mendapatkan taufik atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Illa biqiyamihi bisyukri, yakni ketika seseorang dia itu betul-betul melaksanakan syukur, dia betul-betul bersyukur atas segala kebaikan, atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasidqil iftikari wad du'ai, dia juga betul-betul atau benar-benar merasa butuh kepada Allah, dan jika senantiasa dia berdoa untuk mendapatkan semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan taufik itu juga bukan langsung mendapatkan taufik, akan tetapi diiringi dengan usaha dari seorang hamba. Ketika seseorang hamba betul-betul bersyukur, benar-benar merasa butuh kepada Allah dan senantiasa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan taufik kepada orang tersebut. Kemudian saya menjelaskan kepada kita tentang kunci dari untuk mendapatkan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan wa malaku dzalika as-sabru. Dan hal yang terpenting atau kunci untuk bisa melaksanakan itu semua adalah as-sabru, yakni dengan bersabar. Dengan kesabaran maka seseorang dia bisa bersyukur. Dengan kesabaran dia orang merasa butuh kepada Allah. Dengan kesabaran seseorang akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mempermisalkan tentang masalah kesabar ini. Fa innahu minal iman bimangzilatir ra'si minal jasad. Karena apa? Kesabaran, hubungan antara sabar dengan iman, bimangzilatir ra'si minal jasad, ibaratnya adalah kepala dari badan, kepala dari tubuh seseorang. Jadi kepala itu ibaratnya adalah sabarnya dia, adapun tubuhnya itu bagian keimanan yang lainnya. Maka ketika di sini dikatakan fa idza quti'ar ra'su fala baqa'a lil jasadi, maka apabila kepala sudah terpotong, kepala sudah tidak ada, fala baqa'a lil jasad, maka jasad sudah tidak ada lagi, ataupun kalau ada sudah enggak ada fungsinya lagi ketika kepalanya sudah tidak ada. Apakah ada makhluk hidup yang dia hidup tanpa kepala? Tentu tidak akan ada. Maka kunci dari ini semuanya adalah sabar. Karena sabar ibaratnya adalah kepala bagi anggota badan. Kalau kepala sudah terpotong, maka anggota badan sudah tidak ada manfaatnya, tidak ada artinya lagi. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentang taufik itu diperoleh sesuai dengan kadar niat, tujuan, keinginan dan harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba itu keteguhannya, niatnya, tujuannya dan keinginannya serta harapannya besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongan dan juga taufiknya kepada orang tersebut. Akan tetapi ketika seorang hamba tidak bisa atau tidak mau melakukan hal itu, maka Allah pun akan menelantarkan hamba tersebut. Kemudian juga di akhir ucapan beliau dijelaskan mengenai pentingnya bersyukur dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik itu akan didapatkan ketika seseorang betul-betul bersyukur, ya, betul-betul butuh dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak mau merasa butuh dan juga tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah pun tidak akan menurunkan taufik dan pertolongan kepada orang tersebut. Dan kunci dari itu semuanya untuk mendapatkan taufik tersebut adalah dengan bersabar. Karena kesabaran, ya, kesabaran untuk taat, ya, kesabaran meninggalkan kemaksiatan atau kesabaran
mendapatkan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mengenakkan atau takdir-takdir yang buruk, itu adalah kunci dari mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan hal ini sebagai pelejut, sebagai semangat bagi kita semuanya untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah, ya, berdoa dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pertolongan dan juga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.